Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di tempat yang mulia ini, di masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi. Alhamdulillah, kita telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjelang masuknya waktu Isya kita duduk sejenak untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita sebagaimana biasanya di setiap hari Selasa, pembahasan matan salah satu usul, 3 landasan utama yang wajib kita ketahui. Ya, alhamdulillah kita telah sampai ke pembahasan tingkatan yang kedua di dalam Islam, yaitu iman. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu yakni iman kepada malaikat, yang mana alhamdulillah iman kepada Allah itu alhamdulillah telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah. Muallif rahimahullah taala menyebutkan, kita ulang kembali, warkanuhu sittah, rukunnya ada 6. Antu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Wa dalilu ala hadzal arkan sittah qaulu ta'ala. Jadi dalil dari rukun iman yang 6 itu, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan yang dinamakan kebajikan atau kebaikan itu yaitu memalingkan wajah ke timur dan ke barat. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi iman itu adalah kebaikan itu adalah iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, dan malaikat-malaikat, wal kitab, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan nabi-nabi. Wa dalilul qadri qaulu ta'ala, dalil dari takdir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takarannya, dengan takdirnya, dengan kadarnya. Dalam surah Al-Qamar ayat 49. Jadi insyaallah di pertemuan ini kita memasuki iman kepada malaikat. Kalau ada yang buka PDF-nya halaman 175, tadi ada kita bagikan PDF-nya. Halaman 175 di Usulul Iman,
Jadi ini tambahan referensi ya. Jadi kita ambil sedikit di usulul iman fi dawi kita wa sunnah, landasan-landasan keimanan di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah untuk menambah pengetahuan kita di tentang rukun iman. Jadi bukan semuanya kita jelaskan, tetapi kita ambil poin-poinnya. Karena kalau kita kembali ke syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu sangat ringkas sekali, sangat sedikit sekali. Jadi kita tambahkan ke referensi yang lainnya agar kita bisa memahami lebih banyak tentunya. Ya, ini ringkasan ya, tidak semuanya kita sebutkan. Namun sebelum kita lanjutkan tentang iman kepada malaikat, kita murojaah dulu. Iman kepada Allah yang merupakan pokok dasar dari seluruh keimanan. Jadi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang menyebutkan mulakhosnya, kesimpulannya. Di antara bapak-bapak mungkin ada yang menyebutkan kesimpulan iman kepada Allah. Ya, itu iman. Iman kepada Allahnya. Yang pertama, itu iman, itu iman saja. Ini iman kepada Allah. Bagaimana iman kepada Allah? Jadi kalau itu iman saja. Iman adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Ini maksudnya iman kepada Allah. Itu. Meyakini Allah pencipta. Itu benar, tapi yang kita bahas di pekan yang lalu. Beriman dengan adanya Allah. Masya Allah. Kemudian beriman dengan uluhiyah. Rububiyah. Apa lagi? Beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Barakallahu fikum jami'an. Jadi Bapak sudah coba jawab tadi. Alhamdulillah itu benar, tapi pertanyaannya beda, jawabannya beda. Jawabannya benar tapi bukan itu. Bapak tadi benar, Allah itu Maha Pencipta, benar, tidak ada salahnya. Tetapi yang ditanyakan, yang kita pelajari di pekan yang lalu. Alhamdulillah dijawab oleh Bapak yang tadi secara umumnya kita telah mempelajari bahwasanya kita mengimani bahwasanya Allah itu ada, wujudnya itu ada. Kemudian kita imani rububiyahnya, bahwa ifradullah bi af'ali, yaitu mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dalam ciptaannya, bahwa segala sesuatu itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah memberi rezeki dan seluruhnya, mengatur alam semesta. Kemudian yang kedua uluhiyah, ifradullah bi af'ali ibadah, yaitu menunggalkan Allah dalam perbuatan hamba. Jadi hamba ketika beribadah hanya kepada Allah saja, jangan kepada selainnya. Yang keempat baru tentang asma wa sifat. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan iman kepada malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang poin pertama yang sebelum kita bahas ini, yang di usulul iman, landasan keimanan, bahwasanya malaikat itu tidak mempunyai kekhususan. Maksudnya kekhususan dalam rububiyah dan uluhiyah. Tidak ada. Jadi malaikat itu tidak ada sifat ketuhan baginya. Malaikat itu hamba Allah. Dan sebelum kita lanjutkan juga, ada kekeliruan. Di antara kekeliruan adalah yang pertama, bahwasanya ada yang beranggapan, berasumsi, mengatakan bahwasanya malaikat itu pembantu Allah. Salah. Seandainya diyakini hal yang demikian, berarti sudah melakukan tashbih, musyabbih, seolah-olah Allah itu sama dengan makhluk, butuh pembantu. Tidak. Jadi tidak boleh. Jadi meyakini malaikat itu adalah makhluk Allah,
dengan sifat-sifatnya, dengan yang insya Allah kita nanti akan mempelajarinya. Ada satupun yang beranggapan ulama-ulama terdahulu bahwasanya malaikat itu pembantu, enggak, membantu perbuatan Allah, enggak. Jadi yang poin selanjutnya, kemudian orang-orang dahulu, orang Quraisy itu mengatakan bahwasanya malaikat itu anak perempuan Allah. Ini salah juga. Ini salah juga. Nah, jadi ini beberapa kesalahan yang masyhur ya. Adapun kesalahan-kesalahan yang lainnya ya tentunya ada seperti malaikat Israel, itu tidak ada penamaannya. Yang ada malaikat maut. Malaikat maut itu jelas itu di dalam firman Allah, dan Nabi juga mengatakan malaikat maut. Sementara kita mempelajari bahwasanya malaikat Israel malaikat pencabut nyawa. Yang ada itu malaikat maut. Baik itu nasnya di dalam Al-Qur'an dan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin penamaan dari orang-orang ahlul kitab sehingga itu diadopsi di dalam pelajaran kaum muslimin. Baik. Jadi yang pertama tentang malaikat, malaikat itu tentunya asalnya dari malakun ya, dari kata al-ulu, maknanya risalah, sama dengan rasul, utusan juga. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang mempunyai sifat halus yang diciptakan dari cahaya, kemudian bisa berubah-ubah bentuk, baik itu menyerupai, berbentuk dengan rupa-rupa yang mulia dan seterusnya. Dan malaikat itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu malaikat. Di secara garis besarnya malaikat itu memiliki ibadah yang tidak pernah bosan kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mengamalkan apa yang diperintahkan. Tidak pernah membantah, tidak pernah membangkang, sehingga dijelaskan oleh para ulama seandainya Allah memerintahkan malaikat itu untuk sujud, dia akan sujud sampai hari kiamat. Jadi tidak berhenti-berhenti. Karena kebutuhan yang lain malaikat tidak ada. Malaikat tidak ada nafsu. Ketika diperintahkan ya diperintahkan, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu sudah siap-siap. Sudah siap-siap untuk meniupnya, menunggu perintah dari Allah. Itu sampai sekarang sudah berada dekat mulut malaikat Israfil. Cuma menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, yaitu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, wa khuliqal jannu min marijim min nar. Kemudian jin itu diciptakan dari lidah api yang bergejolak. Kemudian wa khuliqa Adamu mimma wasifa lakum. Dan Adam itu diciptakan dari apa yang telah disebutkan kepadamu, itu dari tanah. Jadi sifat-sifat malaikat diantaranya memiliki kekuatan dan keras. Dalilnya dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya yaitu manusia dan batu, alaiha malaikah. Jadi padanya terdapat penjaga-penjaga, yakni malaikat ghilazun syidad, malaikat yang kasar dan keras. Adapun malaikat Jibril itu bisa dijumpai di firman Allah dalam surah An-Najm, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang syadidul quwa, yang sangat kuat. Di ayat yang lain dalam surah Takwir, zikuwatin inda zil arsy makin, itu Jibril yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy. Jadi ini gambaran tentang sifat malaikat yang bentuknya besar, kekar, dan seterusnya. Jadi kalau digambarkan
oleh Nabi SAW pertama kali melihat malaikat Jibril itu besarnya menutup ufuk, tertutup ufuk. Kemudian memiliki 600 sayap. 600 sayap malaikat Jibril. Besar. Dan Nabi dua kali melihat dalam bentuk aslinya Jibril. Pertama ketika di Gua Hira, yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Ketika peristiwa Mi'raj. Kemudian yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan tentang malaikat, bahwasanya malaikat pemikul aras itu malaikat pemikul aras uzina li an uhadditsa an malakin min malaikatila min hamalatil ars. Jadi diizinkan kepadaku, kata Nabi SAW, untuk menceritakan tentang bentuk salah satu dari malaikat pemikul aras. Bagaimana? Innama baina syahmati uzuni wa atikihi masiratu sab'imati an. Itu daun telinganya ini dengan bahunya itu ditempuh dengan jarak 700 tahun perjalanan. Besar. Pemikul aras. Adapun tentang jumlah sayap malaikat itu berbeda-beda, nanti bisa dilihat dalam surah Fatir ayat pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnahatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3 dan 4. Malaikat Jibril 600 sayap. Malaikat itu memiliki wajah yang tampan, rupawan. Jadi malaikat Jibril alaihissalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, allamahu syadidul quwa zumirratin fastawa. Zumirratin fastawa. Yaitu yang diajarkan kepada Jibril yang kuat, yang memiliki akal dan cerdas, zumirratin fastawa. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa asli. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalimat zumirrah yaitu dengan penampilan yang rupawan. Adapun Qatadah menafsirkan ayat ini dengan memiliki paras yang tinggi dan tampan. Ini sebagaimana di dalam surah Yusuf, bagaimana ketampanan Nabi Yusuf. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana perilaku wanita yang terfitnah di kerajaan Mesir ketika itu tatkala melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahu wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Tatkala wanita-wanita itu melihatnya, jadi diperlihatkan Nabi Yusuf alaihissalam, karena ketika itu istri dari wazir, istri dari pembesar istana tidak menerima bahwasanya beliau namanya sudah menyebar berita yang senonoh tersebut. Lalu beliau tidak senang, karena kalian belum melihat bagaimana rupanya Yusuf tersebut. Lalu diperlihatkan Nabi Yusuf, orang ini menyaksikan, lalu dilewatkan Nabi Yusuf. Maka ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupa Nabi Yusuf, tampannya Nabi Yusuf, dan mereka tanpa sadar melukai jari, dipotong-potongnya tangan, saking terhipnotis atau terhipnotis, saking gantengnya, tampannya, tidak terasa memotong tangannya. Ini luar biasa ya tampannya Nabi Yusuf. Kemudian Maha sempurna Allah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Apa kata wanita-wanita Mesir tersebut ketika melihatnya? Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Jadi ma hadza basharan, ini bukanlah manusia, in hadza illa malakun karim, melainkan ini adalah malaikat yang mulia. Berarti di pendalilannya malakun karim itu rupawan. Malaikat itu rupawan, sebagaimana kisah Nabi Yusuf ini.
masih banyak ya. Malaikat itu memiliki sifat pemalu. Jadi malaikat itu memiliki sifat pemalu. Ini ada kisahnya, ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya, yang mana ketika Nabi SAW itu duduk di suatu semacam kolam atau sumur yang bisa Nabi merendam kakinya. Lalu Nabi mengangkat pakaian bawahnya, bagian bawahnya, terlihat lutut Nabi SAW. Lutut sampai di sini, sambil merendamnya. Lalu ada yang masuk, sahabat yang menjaga ketika itu, lupa namanya. Jadi ada yang menjaga, minta izin dahulu. Minta izin, siapa? Abu Bakar. Lalu diizinkan Abu Bakar. Abu Bakar duduk di sebelah Nabi SAW. Melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian masuk Umar, demikian diizinkan. Kemudian masuk Utsman. Ketika Utsman masuk, Nabi menurunkan pakaiannya. Lalu dikatakan kenapa Nabi melakukan demikian. Lalu Nabi SAW bersabda, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bagaimana saya tidak malu kepada seorang lelaki, malaikat saja malu kepadanya. Malaikat saja malu kepada Utsman, dan Nabi pun malu kepada Utsman bin Affan. Baik. Kemudian khosahis, yaitu kekhususan, keistimewaan dari malaikat. Apa keistimewaan dari malaikat itu? Di antaranya keistimewaan malaikat, malaikat itu KTP-nya KTP penduduk langit. Nah, kalau kita KTP-nya Pekanbaru. Kalau malaikat KTP-nya penduduk langit. Jadi penduduk langit itu adalah malaikat. Kalau tidak diperintahkan untuk urusan ke bumi, malaikat itu tidak turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang kedua, Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Kemudian di dalam surah Az-Zumar, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan kamu wahai Muhammad akan melihat malaikat-malaikat itu berlingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Rabb-nya. Kemudian di antara kekhususan malaikat, keistimewaannya itu malaikat itu tidak ada yang berjenis kelamin wanita. Ini bantahan yang kita sebutkan kesalahan orang Quraisy dahulu sebelum di masa jahiliyah mengatakan bahwasanya malaikat itu anak perempuan Allah. Ini suatu yang dusta yang mereka ada-adakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata allazihum ibadur rahmani inatha." Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang anak-anak perempuan. Jadi mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun. Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian di dalam surah An-Najm ayat 27, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, jadi mereka mengatakan la yusammunal malaika tasmiyatal unsa, menamakan malaikat dengan nama-nama perempuan. Taib. Kemudian di antara keistimewaannya yang lain, malaikat itu tidak pernah bosan dan jenuh dalam beribadah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 19 ayat 20, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadati wa la yastahsirun." Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, di sisi Allah, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Jadi dan tiada pula merasa letih. Yusabbihunal laila wan nahar wa la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Itu malaikat. Tidak pernah jemu malaikat dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kedudukan malaikat, kedudukan beriman kepada malaikat itu, seseorang apabila meyakini beriman kepada malaikat, meyakini itu salah satu rukun yang 6 yang harus diyakini tanpa keraguan, tentunya eh, beriman atasnya dan tidak boleh mengingkarinya. Dalil-dalilnya tadi kita sebutkan di matan, laisal birra an tawallu wujuhakum min qibala al-masyriq wal maghrib. Kemudian hadis yang panjang ya, hadis Jibril, insyaallah nanti kita pelajari di matan ini. Hadis masyhur, hadis dari Umar yang mana malaikat itu menjelma menjadi seorang laki-laki yang datang untuk mengajarkan perkara agama kepada para sahabat ketika itu. Dan ini kita lewatkan, nanti insyaallah ada pembahasannya di matan ini. Kemudian bagaimana cara beriman atau metode kepada malaikat? Yang pertama yaitu mengakui keberadaan malaikat tersebut serta membenarkannya. Membenarkannya ya, adanya malaikat tersebut. Sama dengan iman kepada Allah, mengimani bahwasanya Allah itu ada, benar adanya. Seperti itu juga malaikat. Malaikat itu ada, benar, tanpa ada keraguan. Kemudian yang kedua, malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Adapun berapa jumlahnya Nabi pun tidak mengetahui. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui. Yang mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri. Kemudian di kisah peristiwa Isra dan Mi'raj, hadis yang cukup panjang ya, yang kita fokuskan kepada pembahasan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu di langit yang ketujuh, tempat ibadahnya malaikat, Baitul Ma'mur. Adapun di langit dunia namanya Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian di bumi namanya Baitullah, itu sejajar. Baitul Ma'mur di langit ketujuh, di langit dunia namanya Baitul Izzah, dan di bumi namanya Baitullah, kiblat seluruh kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Tsumma rufi'a liyal Baitul Ma'mur." Kemudian dibukakan kepadaku Al-Baitul Ma'mur. Faqultu, dan Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, ma hadza? Apa ini?" Qal hadzal Baitul Ma'mur. Lalu malaikat Jibril menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin. Di Baitul Ma'mur setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhira ma 'alaihim. Dan apabila mereka keluar yang 70.000 tersebut, mereka tidak akan kembali sampai hari kiamat. Begitu terus. Jadi ada 70.000 yang masuk ke Baitul Ma'mur, lalu keluar yang 70.000 itu tidak akan kembali lagi. Masuk 70.000, demikian sampai hari kiamat. Jadi berapa jumlahnya tidak tahu, kecuali Allah yang mengetahuinya. Di riwayat yang lain, saking banyaknya jumlah malaikat itu, kalau beribadah di Baitul Ma'mur itu tidak rapatnya, itu tidak serenggang 4 ruas jari ini. Di riwayat yang lain, saking banyaknya mereka. Lalu kata Nabi SAW, langit itu berderik. Berderik, tahu ya? Nah, seperti ini bobotnya kan, badan besar lalu duduk, bunyi dia, berderik. Tapi mudah-mudahan tidak patah. Berderik, saking banyaknya malaikat tersebut. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak. Begitu juga hadis yang mana nanti di akhirat
kelak diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam. Pada hari kiamat neraka jahanam didatangkan dengan 70.000 tali kekang. Jadi ditarik oleh malaikat neraka jahanam dengan 70.000 tali kekang. Berarti besar ya. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap tali kekang, tadi 70.000 tali kekang, yang satu tali kekangnya itu ditarik oleh 70.000 orang malaikat. Nah, jadi satu tali kekang itu ditarik oleh 70 malaikat. Sementara jumlah tali kekangnya 70.000 pula. 70.000 kali 70.000. Berapa triliun? Itu jumlah malaikat yang menarik neraka jahanam. Baik. Kemudian yang ketiga, mengakui kedudukan atau kemuliaan, kehormatan malaikat di sisi Rabbul Alamin. Itu makanya ada malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 26 27, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Jadi mereka mengatakan, mengambil Allah mempunyai anak, ya subhanahu, maha suci Allah, bal ibadum mukramun. Jadi sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah dengan perkataan dan mereka juga mengerjakan perintah-perintah Allah. Kemudian dalam surah Abasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi aidi safara kiramin bararah. Di tangan para penulis, maksudnya malaikat yang mulia lagi berbakti. Diperintahkan mencatat kebaikan, akan dicatatnya terus. Tidak pernah tidur malaikat tersebut. Begitu juga diperintahkan mencatat keburukan, dicatat terus. Jadi tidak ada satupun yang terluput. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, seluruhnya itu ada catatannya. Ada, semuanya tertulis ya, dosa itu tertulis, cuman ada yang diampuni, ada yang tidak. Kalau diampuni berarti alhamdulillah, kalau tidak tentunya diampuni dengan azab neraka wal yazubillah. Kemudian yang keempat, meyakini, mengimani, meyakini kelebihan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Jadi mereka itu ada keutamaan sebagian, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah istafi minal malaikati rusulahu wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di Allah pilih malaikat yang paling mulia, penghulunya malaikat adalah malaikat Jibril. Taib. Kemudian adanya loyalitas ya, sikap loyalitas kepada malaikat, tidak boleh memusuhi malaikat. Sebagaimana ahlul kitab itu menjadikan malaikat Jibril dan Mikail musuhnya. Adapun orang yang beriman tidak boleh menjadikan malaikat itu musuhnya. Yang menjadikan malaikat itu musuhnya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 98, nanti bisa dilihat. Man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadikan musuh Allah malaikat-malaikatnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi orang ahli kitab menjadikan malaikat musuhnya. Dan perlu diyakini bahwasanya malaikat itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat itu memiliki tugas yang sebagaimana kita ketahui, malaikat Jibril tugasnya itu menyampaikan wahyu, kemudian malaikat maut mencabut dan seterusnya, itu kita sudah memahaminya. Yang sebagai titik
pembahasan adalah apa manfaat atau buah dari kita beriman kepada malaikat. Jadi tentang tugas malaikat ada yang mencatat, ada yang ini itu kita lewatkan ya, kita karena kita telah mengetahuinya itu. Alhamdulillah malaikat Mikail, ya, kemudian ada yang lainnya. Ada malaikat Akhsyabain ketika di Taif ya, ditawarkan kepada Nabi agar diangkat gunung ditimpakan ke penduduk Taif, tapi Nabi menolaknya. Kata Nabi, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, dan Nabi berharap agar lahir dari generasi mereka, tulang rusuk mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tugas-tugas malaikat, malaikat zabaniyah dan seterusnya di neraka, itu kita lewatkan. Yang kita ambil adalah ini samarat, asar, samarat, buah segar dari manfaat kita beriman kepada malaikat. Yang pertama, dengan kita mengenal malaikat, kita mengetahui bagaimana besarnya tadi malaikat pemikul aras, itu jarak bahunya dengan telinganya itu 700 tahun perjalanan. Dengan mengenalnya semua malaikat Jibril dan seterusnya, maka akan kita ketahui kebesaran dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Semuanya itu di bawah kekuasaan Allah, tunduk kepada Allah, tidak ada yang berani membangkang kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu membangkitkan rasa syukur kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas inayahnya terhadap kita semua hamba-hambanya, di mana diantara malaikat itu ditugaskan untuk menjaga kita, menyertai kita. Ada malaikat itu ditugaskan untuk mencatat amalan kita, ada tugas itu dan seterusnya. Bayangkan, ditugaskan untuk kebutuhan kita. Kemudian diantaranya juga itu menimbulkan kecintaan kepada malaikat-malaikat. Ini membantah orang ahlul kitab, terutama Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril dan Mikail, sementara kita mencintai malaikat karena mereka adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari karena waktu ya. Ya alhamdulillah, ini mengingatkan kembali bahwasanya kita yakin dengan adanya, tanpa ada keraguan sedikit pun adanya malaikat tersebut. Dan tadi ada malaikat pencatat, otomatis kita yakin Allah mengawasi dengan ditugaskannya malaikat untuk mencatat apa yang kita amalkan. Jadi hati-hati dengan amal-amal buruk dan usahakan diperbanyak amal baiknya. Tidak ada satupun yang akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Maha mengetahui, tetapi itu ada proses administrasinya bahasa kita. Ini buktinya, ada catatannya. Ini ada semuanya. Ini saksi tangan Anda. Ini mulut sudah terkunci, semuanya jadi saksi dan semuanya. Nah, jadi tidak bisa membantah lagi. Nah, bahasa kitanya ya, bahasa kita, nah, ada bukti. Sebenarnya Allah Maha mengetahui semuanya, tapi ini buktinya. Ada catatannya, ada ininya dan seterusnya, ada saksinya. Bumi pun menjadi saksi atas perbuatan kita. Demikian yang bisa kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.